kabar Pak Kris? Alhamdulillah, baik nih Pak. Alhamdulillah kita sehat-sehat di sini. Gimana Pak aktivitasnya selama pandemi? Ya, alhamdulillah ya Pak. Jadi walaupun memang biasanya kami selalu kalau dinas luar negeri, tapi karena adanya pandemi ini ya kita harus di Indonesia. Tapi yang penting kita sehat Pak. Selalu sehat dan ya kita ikutilah anjuran pemerintah, tegakkan protokol kesehatan. Jadi ya jangan pernah kendor lah. Gitu. Betul sekali Pak. Di sini kita tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Okay. Ini aku kasih spesial ya, boleh ya? Iya. Aduh, terima kasih. Silakan Pak. Biar enak kan ngobrolnya juga. Iya. Terima kasih. Sebelum kita ngobrol lagi ini dong Pak, pesan dulu. Banyak kopi dari berbagai wilayah di Indonesia loh Pak. Oh baik. Ini kalau saya lihat tampaknya semua provinsi atau semua kota terwakili dalam. Betul Bapak. Ayo silakan dipilih Bapak mau apa saya bikinin. Saya buatin Indonesia ya, begitu banyak. Indonesia betul. Ya. Saya coba Garut Katsuga itu Pak. Oke. Ya. Kalau Bapak? Kalau saya Papua. Pak Ali pesan yang Papua? Iya. Saya jadi ingat Pak Ali pernah studi di luar negeri ya? Iya. Pasti Bapak kangen ya sama kekayaan kopi di Indonesia. Kopi Indonesia wangi-wangi. Ya, kalau di sana nggak sewangi di Indonesia. Oh iya, oke. Ini saya bikinin ya Pak ya. Iya. Mbak Cika, Pak Ali ini dulu waktu studi di Inggris ada Pak ya, itu juga menempuh tesisnya tentang terorisme. Betul. Ya. Itu waktu saya penelitian pasca Bom Bali 2, Bom Bali 1. Dan saya penasaran sebenarnya kalau orang Indonesia memahami terorisme itu apa sih gitu. Jadi saya menelusuri sejarah makna terorisme dari sejak Indonesia merdeka sampai Bom Bali 1 itu kira-kira begitu Pak. Dan menarik sih Pak karena kita macam-macam peristiwa yang sebenarnya terorisme dari dulu ya, tapi baru kita namai terorisme itu ya kira-kira setelah 2001-an ke sini gitu. Jadi kerjasama dengan luar negeri saya kira itu sangat membantu Indonesia untuk menghadapi terorisme yang sudah lama dia hadapi sebenarnya. Gitu. Kopinya untuk Pak. Terima kasih banyak. Di Papua ya. Saya jadi ingat tentang kalau ngobrolin soal terorisme, saya jadi ingat kalau di 12 Oktober ini kita ada peringatan 18 tahun yang Bom Bali ya Pak ya? Betul. Saya ngeri kalau udah ingat itu loh Pak. Iya. Ya, memang kalau bicara Bom Bali, Mbak, itu ada Bom Bali 1 tahun 2002, tanggal 12 Oktober tadi kejadiannya, dan kemudian Bom Bali 2, itu tahun 2005. Tadi dibilang ini bisa jadi dibilang tragedi Pak, bagi kita bangsa Indonesia dan juga tentunya bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena korban meninggalnya itu ada 202 orang. Dan ini terdiri dari 22 keluarga negara. Jadi makanya bangsa-bangsa lain juga merasa bahwa ini luar biasa menjadi tragedi. Kemudian korban yang luka-luka ada 200-an lebih. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sedangkan pada saat Bom Bali yang kedua tahun 2005, itu korban meninggal dunia itu ada 23 orang, dan yang luka-luka hampir 200 orang juga, dan ini juga terdiri dari beberapa bangsa. Nah, ini yang sebetulnya menjadi penanda untuk kita, jangan sampai ini terjadi lagi. Bagaimana kita menghindarkan radikalisme, ekstremisme, intoleran, itu harus kita kikis betul dari negara kita ini. Seperti itu, Pak. Dan itu memang Bom Bali 1 itu nama lainnya 9/11 kecil. Itu sampai dibilang begitu. Karena sampai dibilang small 9/11, the little 9/11. Ya 9/11-nya Asia itu adalah Bom Bali 1 gitu. Wah, parah sekali ya Pak. Iya. Tapi justru karena itu jadi lebih maju kita Pak. Iya. Saya tadi dibilang Pak, ini tentang 9/11 betul, karena kejadiannya berarti Mbak Cika 1 tahun, 1 bulan, 1 hari setelah 9/11 terjadinya Bom Bali 1 itu. Jadi seperti itu kebetulan, luar biasa. tapi bukan kebetulan ya Pak ya. Kan ini berdampak juga ya Pak ya, pasti dilihat oleh bangsa lain, oleh negara lain gitu. Kalau dari hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain tuh bagaimana sih Pak untuk
Ya, terorisme sebetulnya ini? bom Bali 1 ini juga menjadi cikal bakal kita dalam kerjasama penanggulangan terorisme, di mana pada saat itu bangsa-bangsa yang lain ini karena juga korbannya dari pihak mereka, mereka berdatangan untuk membantu. Kita bekerja sama erat sekali dengan Australia dan lain-lainnya. Nah, di sini mulai kita mengembangkan bagaimana kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia ini dalam memerangi terorisme ini itu menjadi sangat penting. Ya. Kalau saya bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang sama-sama baru berkembang ya, kontraterorismenya atau antiterorismenya, saya menilai Indonesia ini cukup leading begitu Pak. Kalau sekarang agendanya apa sih Pak yang menjadi prioritas? Iya Pak, jadi BNPT sendiri Pak berdasarkan revisi Undang-Undang yang baru nomor 5 tahun 2018, maka di pasal 43G itu jelas menyebutkan bahwa BNPT tugasnya merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan, strategi, program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Nah kalau di bagian kami, Kedeputian Kerjasama Internasional, ini di bidang kerjasama internasional. Untuk itulah maka kita menjalin semuanya dengan secara bilateral, juga secara regional, multilateral, kita jalin semua. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Ali bahwa saat ini Indonesia dikenal bahkan ya diakui bahwa yang tadi yang paling baik terutama dalam program deradikalisasi. Itu luar biasa sekali. Ya kita bersyukur itu. Dunia mengenal Indonesia untuk cukup ditunggu-tunggu lah gitu. Suara Indonesia itu dalam selama ini apa yang dikerjakan untuk deradikalisasi, rehabilitasi. Hebat ya, saya baru tahu loh Indonesia salah satu negara Asia yang aktif ya dalam hal ini. Kita anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Ya. Dan salah satu yang membuat kita terpilih itu karena kita punya agenda khusus untuk deradikalisasi, untuk anti terorisme itu salah satu agenda prioritas ya Pak. Mohon maaf nih kalau salah Pak. Koreksi ya. Jadi sebagai gambaran saja juga bahwa kami dari Direktorat Kerjasama Bilateral ini hingga saat ini sudah menjalin kerjasama penanggulangan terorisme dengan hampir 21 negara di 5 benua ini. Jadi semuanya kita lakukan kerjasama dan ini akan kita tingkatkan terus. Karena tidak ada satu negara pun yang dapat melawan terorisme sendirian. Pasti membutuhkan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Itu dasar. Indonesia itu ada di persimpangan geografis ya. Iya. Jadi menurut saya gampang sekali masuk macam-macam ya, apakah orang, barang, gagasan dari. Jadi kita harus kerjasama yang harus erat. Itu dari global. Sehingga mungkin ya Pak lebih banyak informasi atau intelijen yang dipertukarkan ya dalam kerjasama itu sehingga kita tidak kecolongan lah begitu ada yang masuk. Iya, memang dalam tadi kerjasama bilateral ini kita ruang lingkupnya antara lain seperti kita tukar menukar informasi, bagaimana tukar menukar intelligence, gitu ya. Kemudian juga kita meningkatkan kapasitas dari baik masing-masing dari pihak kita juga dengan pihak negara-negara tetangga ini. Nah, ini jadi kerjasama ini selalu kita tingkatkan. Saya jadi penasaran tadi kepikir pas bahas tentang pemuda. Saya pengen tahu kalau dari BNPT kan sudah membuat beberapa agenda. Saya cuma pengen tahu kalau dari sisi pemuda gitu loh Pak. Pemuda Indonesia tuh kontribusinya apa gitu Pak dalam hal ini? Ya, banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara saat ini, maka pemuda, generasi muda ini adalah menjadi target dari program radikalisasi pihak-pihak jaringan teror ini. Kenapa? Karena pemuda ini anak-anak milenial yang biasa bermain gadget. Mungkin 24 jam sehari dia pegang gadgetnya bisa 19 jam. Seperti itu. Nah, sehingga itulah yang dibidik oleh mereka untuk bagaimana bisa di brainwash. Diberikan virus-virus radikalisme, ekstremisme itu tadi. Betul. Untuk itulah maka BNPT juga memiliki duta-duta damai di dunia maya ini. Nah, jadi dalam programnya BNPT sudah menciptakan atau sudah membentuk ada hampir sekitar 760 orang duta-duta damai yang akan menyebarkan kontranarasi, menyebarkan hal-hal yang baik melalui sosial media kepada seluruh anak-anak muda, anak-anak milenial ini dengan bahasanya sendiri, bahasa milenial.
itu yang utama. Iya, iya. Dan semakin Bahasa penting ya. tuh perannya di era pandemi. Karena pandemi, orang di rumah sekali. terus, online terus. Betul. Jadi yang pemuda-pemuda yang mungkin reaktif ya, lebih mau dengan action oriented begitu, Ya. gampang tertrigger dengan stimulasi-stimulasi di media online begitu. Saya kira karena kita juga harus hati-hati kan, nggak bisa main blokir-blokir, main betul. membatas-batasi, nanti dibilang anti demokrasi dan lain sebagainya. Betul. Ya Iya, kan? betul sih, Pak. Membatasi kebebasan. Ya. Ini diminum dulu, Pak, lagi. Aduh, terima Ini kita kasih. asik banget ya ngobrolnya ya. Saya, aduh, jadi Iya, pengen ya, kalau ikut ngobrol terus nih. ngobrolin Kalau udah teror, saya berhenti berhenti saya. Lagi kalau sama ahlinya deh, Pak. Oh, wanginya enak ya ini. enak loh, Pak. Garut Katsuga ya. Enak, Pak. Luar biasa. Tergantung dari baristanya juga ya. Terima kasih loh, Pak. Jadi Ini lebih kalau nggak ada enak gitu. Bapak Ali sama Pak Kris, mungkin saya juga lagi main gadget ini, nggak bikin kopi, nggak ngobrol loh gitu. Saya nggak tahu bahkan mungkin Indonesia aktif kan dalam menanggulangi Ingredient terorisme. sama racikan bisa beda. Raciknya beda, racikan. Kalau yang sekarang kan lagi yang diobrolin itu juga apa sih akibat dari pandemi terhadap terorisme. Ya. Dan kalau saya sih ngeliatnya mungkin nggak ada serangan, gitu ya. Tapi mohon maaf nih Pak, koreksi lagi kalau saya salah. Mungkin yang namanya perekrutan, propaganda, mungkin fundraising, itu kenceng banget gitu. Karena ya kelompok teror juga lebih punya banyak waktu kesempatan untuk ini ya. Mungkin nggak aksi gitu ya, tidak aksi istilah dalam tanda kutip aksi amaliyat mungkin nggak ada. Tapi planning, propaganda, rekrutmen, fundraising itu jalan terus. Jadi betul Mbak Cika tadi yang disampaikan Pak Ali, bahwa ternyata dalam masa pandemi ini rekrutmen, tadi propaganda, dan juga fundraising, ini tiga-tiganya tetap berjalan dan semakin tinggi. Semakin tinggi. Sebagai contoh saja kemarin dari hasil risetnya PPATK untuk masa pandemi COVID ini, untuk pendanaan teror itu meningkat 110%. Jadi yang kita pikir, oh nggak ada kejadian apa, tapi ternyata ini terus berjalan. Dan terorisme financing itu sulit sekali. Mengatasinya sulit. Kenapa? Karena tidak butuh banyak uang sebenarnya kan. Ya kalau kita bicara banyak uang, ratusan ribu dolar kan sebenarnya nggak banyak gitu, untuk melakukan suatu aksi yang spektakuler. Apalagi kalau aksinya istilahnya mohon maaf cuma menusuk orang dan sebagainya, itu kan kecil sekali. Gitu. Pendanaannya kecil sehingga karena kecil tidak bisa dilacak. Sulit sekali dilacak. Apakah ini Pak bentuk terorisme ini sekarang sudah bergeser apa bagaimana Pak? Maksudnya saya kan dulu taunya pasti yang berbentuk hard power, yang senjata, kekerasan, ya kan, violence. Kalau misalkan sekarang kan mungkin bergeser ke soft power, apa selain dari media atau bagaimana bentuknya tidak terlihat Pak. Saya jadi wanti-wanti gitu, mungkin saya pernah berkontribusi juga, jadinya terorisme saya nggak tahu ya Pak. Itu gimana ya Pak? Memang BNPT sendiri juga mengembangkan itu, bagaimana kita melaksanakan hard power dan juga soft power-nya. Ini untuk mengimbangi itu tadi. Gitu. Jadi memang hard power teman-teman dari kepolisian, dari Densus 88 melakukan itu untuk penindakan. Tapi di sisi lain soft power-nya kita juga. Karena jangan sampai mereka atau jaringan teror ini lebih kencang soft power-nya kepada anak-anak kita dibanding dari yang kita lakukan. Karena itu maka kita terus berusaha untuk bisa melaksanakan itu. Ya. Yang saya dengar-dengar itu ceritanya mereka raise funding untuk keluarga pelakunya. Jadi keluarga mantan pelaku teror atau keluarga yang pencari nafkahnya ditangkap gitu. Itu jadi salah satu yang ditangkap itu, mohon maaf di sini sudah nggak banyak. Jadi salah satu yang ditangkap itu pengadilan dengan innocent-nya dia ngaku, iya saya memang ngumpulin uang untuk menyantuni keluarga yang tinggalkan. Emangnya nggak boleh? Itulah ceritanya gitu. Ya. Tapi memang itu tadi ya, karena Mbak tadi bilang bukan jangan berkontribusi gitu ya. Itu memang orang itu lugu gitu Pak. Ya. Dan sebagian besar motivator
apa namanya terorisme di Indonesia masih kepercayaan, masih keyakinan gitu. Jadi orang tuh gampang terkesima dengan apa wibawa seorang yang karismatik gitu. Saya kira mungkin ini juga ya Pak ya, apa ya mutus mata rantai ini ya istilahnya, jadinya bagaimana kita di dalam upaya rehabilitasi, deradikalisasi itu jangan sampai ya istilahnya kesejahteraan mereka justru dipenuhi oleh jaringannya gitu. Mungkin begitu antara lain mungkin ke depan ya Pak. Memang BNPT sendiri juga terus Pak Ali melakukan bagaimana meningkatkan awareness dari masyarakat kita. Ini juga berlaku untuk seperti misalnya pekerja migran kita. Tadi yang disampaikan Pak Ali, iya, buat mereka ingin membantu, mendonasi dan sebagainya. Ternyata arahnya donasinya kepada jaringan teror, seperti itu. Jadi dari yang tadi ketidaktahuan gitu ya, tapi kemudian menjadi perbuatan pidana seperti itu. Nah ini yang jangan sampai terjadi seperti itu, makanya awareness ini ditingkatkan. Jadi lebih banyak sosialisasi juga tuh kayaknya Pak ya. Undang-Undang nomor 5 2018 sama peraturan-peraturan presiden yang apa namanya memfasilitasi implementasinya. Karena memang aktivitas teror itu tidak hanya aksi gitu. Intinya begitu ya Pak ya. Nggak hanya melakukan serangan itu udah macam-macam ya. Misalnya maaf nih, misalnya Mbak nih gitu ya, ketemu ada misalnya Mbak bisa bahasa Arab gitu ya. Ketemu apa namanya propaganda ISIS gitu. Mbak terjemahin kemudian taruh di blog atau taruh di Facebook, Instagramnya segala macam, itu udah namanya menyebarkan propaganda terorisme namanya. Itu gitu ya. Pidana, iya kan Pak ya? Iya sih, betul sih Pak. Terus apalagi kalau membantu orang berangkat, gitu kan begitu yang mohon maaf yang apa namanya pekerja-pekerja migran kita ya TKW yang di Hong Kong sudah ada beberapa kasus. Iya. Itu Pak Ali mungkin nanti kita pamit dulu. Ya. Nanti Oh ini seru banget nih obrolannya Pak. kasih dulu. Makasih ya Pak sudah memberikan saya beberapa informasi yang menurut saya berguna lah buat saya. Makasih banyak ya. Siap, sampai ketemu lagi. Pak Ali, sampai ketemu lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Jaga Terapkan protokol 3M.